Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah? Alhamdulillah, saya hebat, saya bisa, luar biasa. Berjumpa lagi ya anak-anak ibu dengan Bu Mala. Pada pagi hari ini ibu akan menyampaikan materi pembelajaran bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Tetaplah belajar dan tetaplah semangat anak-anak ibu semuanya. Nah anak-anak ibu, pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan hewan. Hari ini kira-kira kita belajar tentang apa ya? Coba ayo amati gambar berikut ini. Adakah anak-anak ibu yang tahu bagaimana pohon-pohon itu bertambah banyak? Ya, bagus. Tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan dan pertumbuhan. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu nanti bisa mengidentifikasi perkembangbiakan dan pertumbuhan secara alami dan buatan. Kedua, anak-anak ibu dapat menemukan kosakata yang baru. Dan yang ketiga, anak-anak ibu bisa menuliskan kalimat dengan menggunakan kosakata tersebut. Mari kita simak dan amati ya materi ataupun video pembelajaran kita. Kan ya anak-anak ibu semuanya. Baiklah anak-anak ibu, pelajaran kita hari ini adalah tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Mari kita simak ya anak-anak ibu. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman berkembang biak dengan banyak cara. Tahukah anak-anak ibu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ya, bagus. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami dan secara buatan. Mari kita simak ya, kita bahas. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Cara tumbuhan berkembang biak secara alami yaitu dengan biji, tunas, umbi, dan spora. Mari kita perhatikan kembali. Kita bahas 1. Perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Biji ditanam di dalam tanah, lalu mulai tumbuh menjadi tumbuhan muda. Lama-kelamaan menjadi tumbuhan dewasa. Nah, tumbuhan dewasa akan berbunga dan berbuah. Dalam buah tersebut terdapat biji. Biji yang ditanam akan menjadi tumbuhan baru. Apa ya nak contohnya dengan biji? Ya, mangga, jeruk, apalagi ayo? Semangka, betul. Lalu jambu. Baiklah, yang kedua adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Perhatikan gambar di samping ya, anak-anak ibu. Tunas tumbuh dari batang tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Bisakah anak ibu sebutkan
Apa contohnya tumbuhannya yang berkembang biak dengan tunas? Iya, cocor bebek, pisang, dan bambu. Nah, sekarang kita bahas yang ketiga. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Umbi dibagi menjadi 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, umbi akar. Kita akan bahas ya satu persatu. Umbi merupakan bagian tumbuhan yang menggembung yang berada di dalam tanah. Umbi lapis. Apa contohnya anak-anak ibu di rumah? Iya, bawang merah, bawang putih, lalu bunga bakung. Sekarang umbi batang. Ayo nak, sebutkan contohnya apa? Kentang, lalu ubi jalar, dan bengkuang. Berikutnya, umbi akar. Ayo cepat sebutkan apa contoh dari umbi akar nak? Iya, wortel, bagus, singkong, dan lobak. Nah, sekarang kita lanjutkan yang keempat. Perkembangbiakan tumbuhan dengan spora. Lihat gambarnya ya nak. Pada bagian belakang daun ada banyak bintik-bintik hitam yang disebut spora. Bentuk spora seperti biji tetapi sangat halus. Jadi dapat diterbangkan angin dengan mudah. Biasanya tumbuhan ini tumbuh pada tempat yang lembab. Bisakah anak ibu menyebutkan apa contohnya? Iya, bagus. Apa? Ada lumut, lalu tumbuhan paku, dan jamur. Bagus anak-anak ibu semuanya. Sekarang kita bahas lagi ya. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Cara tumbuhan berkembang biak secara buatan yaitu dengan mencangkok, stek, dan menempel. Tahukah anak-anak ibu di antaranya? Nah, kita bahas sekarang ya. Mencangkok adalah cara paling mudah mengembangbiakkan tanaman. Adapun keuntungannya adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Namun kekurangannya lebih mudah roboh, akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, misalnya tumbuhan mangga atau jambu. Bagaimana langkah-langkah mencangkok? Mari simak berikut ini. Pertama adalah mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Lihat gambarnya ya nak. Berikutnya, tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Kita lanjut. Ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawah. Lalu, biarkan selama kurang lebih 1 sampai 2 bulan. Baiklah anak-anak ibu, kita lanjut menemukan kosakata. Cara memperbanyak kosakata kita adalah 1. Membaca teks, 2. Menandai kosakata yang baru, 3. Mencari artinya, 4. Mencoba menggunakan kosakata tersebut baik secara tertulis maupun lisan. Mari kita lanjut ya anak-anak ibu. Sekarang membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Pertama kita harus mencari terlebih dahulu arti dari kosakata tersebut. Baru setelah itu kita gunakan dalam menulis kalimat. Lihat contoh di bawah ini ya. Ayo perhatikan. Kata mencangkok artinya menyambung. Kata berkembang biak artinya bertambah banyak. Mencangkok contoh kalimatnya ayah mencangkok tumbuhan mangga. Berkembang biak contoh kalimatnya semua makhluk hidup pasti berkembang biak. Bagaimana anak-anak ibu semua? Sudah pahamkan dengan materi kita hari ini? Nah, jika sudah paham, biar lebih semangat, mari kita menyanyikan lagu bersama-sama ya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Marilah kita belajar kembang biaknya tumbuhan yang vegetatif alami. Umbi lapis, semua bawang-bawangan, umbi batang, kentang, singkong, umbi akar, wortel, lobak,
tunas ya cemara, tebu, bambu, dan pisang. Rizoma akar tinggal, jahe, kunyit, lengkuas, gragi atau stolan, stroberi, rumput teki, spora itu suplir, juga paku-pakuan. Hari ini kita sudah belajar tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Jangan lupa nak, kerjakanlah latihan yang ibu berikan di bawah ini ya. Oke, tetaplah jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa kembali anak-anak ibu semuanya yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.